dan seniwati, para pecinta dan penikmat seni teater, kami ucapkan selamat datang. Kami rombongan dari Teater Ciliwung, alamatnya di Jalan Raya Ragunan nomor 1, Balai Rakyat, Pasar Minggu. Yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Ahmad Yusuf, dengan ketua hariannya Bapak Haji Adioyo dan sekretaris umumnya Raden Mas Hari Purbayanto. Tidak lupa kami perkenalkan seorang bendahara yang selalu setia menemani kami latihan, yaitu Bunda Yohana. Mas Gunawan Muhammad, Mas Sitok Srengenge, Mas Nirwan Dewanto, ada Mas Tony Prabowo, Mas Tony Prabowo, seni teater, seni turunan warisan para leluhur perlu dijaga dan dilestarikan. Kami seluruh pemain, kru, dan beserta jajaran pengurus Teater Ciliwung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Tony Prabowo. Semoga panjang umur dan sukses selalu.
Gusti mohon ampunan, panjagakeun pangriksakeun agar diberi jalan dan ampunan, agar diberi jalan dan ampunan. Kurang 20.000. Ya udah Dik, ikut saya Dik. Ya saya cari. Gak mau saya. Ya udahlah. Ya udah saya berangkat duluan. Ya udah, semoga sukses. Beres-beres ya. Awas. Nanti saya pakai filter. Barangkali sebenarnya putus. Ya. Sudah berapa kepala hari ini? 3. Mau lipat? Boleh. Sini, duduk di sini. Nanti Kang Ramidi kasih kenikmatan. Orangnya, aku mau bayar berapa tuh? 20.000 ya, Bang. Karetnya asli kan, saya udah ada kuring. Dasar anak baru, nanti bulan sini, sokongnya kita ampun. Bu, bayarnya nanti saja ya. Benar kamu gak punya duit. Sepeser pun saya tidak punya duit, sumpah Je. Sumpah. Temenan Bu, busung. Lah ini apa Bu? Utang kamu dari bulan lalu sampai sekarang belum dibayar. Punten Bu, punten. Utangnya bayarnya nanti saja ya. Jadi, Ini dicatat. terima kasih Bu. Ya, diraba-raba tambah empuk. Dek, maaf saja.
Jadi aku mesti membayar perempuan yang belum tentu suka padaku. Iya dong. Ya mau buat apa? Bagiku yang penting aku harus tahu dulu kalau perempuan itu betul-betul suka padaku. Asal kamu teh berani bayar mahal, semua perak itu nggak bakalan suka atau nggak sama aku. Ya itu sih bukan suka padaku Tik, tapi suka karena bayaranku yang mahal. Sama saja aku Rais. Ya jelas beda dong. Bagi kamu sebagai perempuan pada baik sama aja, tapi bagiku sebagai laki-laki jelas ada bedanya. Si Rais udah bisa ngebedain sekarang. Ya iyalah Bu, buat apa aku jadi orang kalau gak bisa ngebedain? Sejak kapan kamu teh jadi orang? Kan tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu teh udah. Nih, perasaan beda itu timbul di dalam hatiku kalau aku dapat penumpang yang gak ngenakin. Misalnya kalau aku dapat penumpang yang beratnya lebih dari 100 kilo. Saya 95. Maaf, gak sengaja Bu, keceplosan. Atau mungkin penumpang yang rewel dan banyak nawar, wah gak ngenakin. Ya beda lagi kalau aku dapat penumpang yang ngenakin, yang nyenengin. Meskipun bayar aku mau narik. Kosong ya mah. Bener sih sumpah. Kalau aku narik kamu misalnya, aku relatif gak dibayar, gratis, Kamu teh ngerayu ya. Kamu pikir saya teh bakalan suka tuh ngamar sama kamu cuma lantaran dirayu? Bu, Bu, aduh Ibu, konyong-konyong kok batuk sih Bu. Ya kalau sakit tuh gak usah jualan, istirahat aja. Aku ngomong sebenarnya sih, lah perkara ngamar dengan perempuan bukankah tadi sudah aku bilang kalau aku harus tahu dulu kalau perempuan itu betul-betul suka padaku. Kalau gitu kamu tunggu sampai kiamat, Rais. Mana ada perek yang mau ngamar karena semata-mata suka sama laki-laki. Is, denger ya. Perek itu mesti ngamar karena memang kedudukannya sebagai perempuan sewaan. Kalau nggak ngapain jadi perek? Itu kan menurut Ibu. Ya wes lah, aku harus pergi. Bu, nih bayar kopi dan rokoknya. Terima kasih Bu. Oh ya Dik, nanti kalau ada laki-laki yang mencari terembuk, aku bawa ke kamu ya. Tik, laki-laki kayak si Rais itu, kamu mesti hati-hati. Dia ngomong begini, ngomong begitu. Sebenarnya dia tuh pengen tidur sama kamu gratis. Ya, Ibu, orang ngomong nggak biasa saja. Ya, tapi saya mesti peringatin kamu. Saya mesti peringatin. Perek itu bukan babu suci yang butuh laki-laki. Perek ya perek. Dan perek nggak kurang nggak lebih sebagai perempuan sewaan. Sekali kamu jadi perek, kamu jadi harus kamu punya pegangan. Lepas dari itu, kamu disebut kufur. Kufur. Ya, kufur. Umat Islam yang melanggar ajaran agamanya, dia disebut kufur sebagai umat Islam. Perek yang nggak bertindak sebagai perek, maka perek itu pun kufur sebagai perek. Tik, kok kamu ketawa, Tik? Kamu kira saya ini main-main? Hah? Dengar ya, Tik. Waktu pertama kali kamu datang ke sini, kamu nginjek tanah ini, dari awal sudah mesti saya kasih tahu ke kamu. Ibu, Titi teh ketawa karena Dewi. Apa tuh hubungannya perek dengan umat beragama? Lantas apa bedanya? Kalau yang disebut agama itu pegangan, umat beragama. Kalau dia betul-betul beragama, dia mesti patuh berpegang kepada apa yang mesti agamanya itu. Perek. Kepada apa dia mesti berpegang? Hah? Pada dalil-dalil kiai?
Apa tuh? Omongannya si Rais, si tukang beca tadi. Hah? Ya nggak ada, Ti. Nggak ada. Dengar ya, perek itu, kalau dia betul-betul mau jadi perek yang berharga, dia mesti patuh berpegang kepada apa yang mesti oleh perek sebagai perek. Dan mesti patuh berpegang kepada dia sebagai perempuan sewaan. Ya tapi kan gak semua orang atau ibu yang mau menerima kedudukan kita teh pada kedudukan sebagai perempuan sewaan. Kenyataannya teh apa, Bu? Baru cuma sering direndahkan dengan berbagai macam pilihan. Justru itu. Kamu sendiri yang harus meninggikan. Kamu sendiri yang harus mempertahankan. Mengenai tuduhan-tuduhan yang merendahkan, itu memang maunya umat yang berkuasa di dunia. Umat yang berkuasa di dunia. Ya, umat yang berkuasa di dunia ialah laki-laki. Mengenai kesenangan mereka nggak perlu lagi lah. Saya kasih tahu ke kamu. Kamu udah sangat tahu kok. Kalau laki-laki itu mendikan kita hanya apa? Hah? Hanya untuk nyuruh kita nyuci piring, nyuci baju, ngatur uang belanja, seringnya kurang. Pendeknya sih, cuma ingin memperbudak kita saja. Kamu juga tahu, dengan maksud untuk sama-sama punya anak, mereka menikahin kita hanya apa? Hah? Hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-lakian. Buktinya, setelah dia bosan sama kamu, dia ninggalin kamu, dia cari lagi perempuan lain. Dan kamu sih diceraikan. Sekarang, setelah kamu jadi perek, kamu direndahkan dengan sebutan sampah masyarakat. Kamu disebut sebagai benih penyebar penyakit kotor. Kenapa? Kenapa penyakit kotor itu disebut penyakit perempuan, bukan penyakit laki-laki? Kenapa? Karena yang berkuasa di dunia ini laki-laki, bukan perempuan. Siapa yang berkuasa? Ialah sewenang-wenang. Sewenang-wenang terhadap yang tidak berkuasa dan sewenang-wenang pula dalam melemparkan tuduhan. Tuh, di sini tempatnya tuh. Mantap tuh. Sini kamu. Kamu lihat, di sini tempat kita senang-senang. Kamu lihat, itu yang namanya Titi. Itu nama Titi. Kamu tunggu sini. Saya mengecek tuh sama Titi ya. Kita bicara dulu. Ya, tunggu. Oh, sebentar. Rokok? Tidak, Bang. Saya tidak berokok. Rokok membuat jantung saya berdebar-debar. Mantap. Pengiritan. Titi. Selamat malam, Titi. Titi, begitu cantik saja kamu begini, Titi. Datang ke sini teh hanya untuk mempermainkan. Titi, kenapa kamu marah begitu, Ti? Hah? Kenapa? Karena saya teh Oh. sudi dengan permainan. Titi, Titi, udah apa ini? Gak mungkin mempermainkan kamu, Ti. Gadis secantik kamu. Kalau kedatangan kamu teh ke sini hanya untuk main-main, apa itu bukan mempermainkan? Titi, Titi, dengar dulu, Ti. Kamu tahu maksud Titi? Sekarang Atrito sama Uda, apa mau Titi sekarang? Mau saya? Kalau kedatangan kamu teh ke sini buat ngamar, ayo atuh kita ngamar. Tapi kalau cuma buat main aja mau. Lebih baik kamu pergi dari sini. Don't worry, ini baru ronde pertama. Aduh, Ti, sakit patah udan, Ti. Titi, Titi, kamu nggak boleh marah-marah begitu, Ti. Hah? Nggak boleh. Barangkali saja kan kedatangan udah kemari, ada niat mau kamar sama kamu, Ti. Kamu mau ngamar? Iya. Kamu mau ngamar? Iya.
kamu pintar, pandai juga meramal. Tahu saja saya nggak punya uang. Tapi Ti, udah kesini bawa uang banyak. Bawa uang. Hijau matanya. Mana uangnya? Begini Ti, udah kesini dengan teman udah. Itu yang berdiri di sana. Dia yang mau ngamar sama kamu Bu. Ti, mau menganai. Banyak itu jadi. Berani bayar berapa? Tapi sabar dulu Ti, sabar dan tenang. Kawan muda itu masih baru. Belum tahu soal perempuan. Belum tahu begini. Kosong Bang. Oh benar Ti, benar. Udah tidak bohong. Tidak bohong Ti udah. Jadi saya kan mesti ngajarin. Kira-kira begitu Ti. Makanya dia sebab kemari karena kekasihnya tuh mirip sama kamu Ti. Kenapa? Memangnya apa tuh hubungannya saya sama kekasihnya? Duduk dulu Titi. Sabar Titi. Begini Ti, kawan muda ini sedang terluka hatinya Ti, sedang patah hati, broken heart gitu Ti, karena kekasih yang dia cintai menikah dengan orang lain. Oh, jadi saya teh mesti ngobatin hatinya yang sedang terluka. Berapa atuh dia mau bayar? Benar. Titi, kamu kalau soal duit saklek. Tapi Ti, bagaimana kalau nanti kalau sudah beres baru mau bayar? Enggak. Enak aja. Saya teh mau kepastiannya sekarang, bukan nanti. Don't worry, sabar, tenang saja. Tapi yang mau mengecek dulu sama teman-teman itu, ya. Kamu tunggu sih sebentar. Sabar ya cantik. Sini tuh. Kelamaan. Sebentar sayang. Sini tuh. Tuh, kamu lihat tuh, pipinya tuh, pipinya putih ya tuh, licin. Kalau lalat dia di situ, jatuh udah di situ tuh. Iya bang. Matanya tuh, Matanya kenapa bang? matanya ketek kayak kucing. Bibirnya tuh, bibirnya sensual tuh. Tuh, kamu lihat rambutnya tuh, terurai tuh, bodinya tuh. Tuh, itu apa tadi tuh? Tuh, kenapa kamu tuh? Wah, tuh. Kenapa ini satu ini Ambo bisa, Ambo pernah belajar tuh. Mantap bang. Panjang saya. Untung masih ada di sisa-sisa itu. Sudah. Sekarang bagaimana menurut kamu? Iya bang, mirip. Tapi bang, saya jadi takut Aduh, apa pula yang takut tuh? Caranya itu bang, ceplos, sakit sekali. Tuh, begitu. Nanti kalau sudah di dalam kamar, itu pasti berubah. Ambo jamin semua berubah tuh. Berubah? Iya. Tapi bang, bagaimana mungkin dia akan berubah? Belum apa-apa saja, dia sudah bertanya berapa saya akan membayar. Memangnya saya datang ke sini ingin menawar barang dagangan bang? Tuh, begini tuh. Aduh, sudah. Sekarang apa yang kamu mau? Kalau saya sih bang, maunya kenalan dulu bang, ngobrol-ngobrol biar akrab. Kalau soal ke kamar, itu kan bisa dilakukan lain kali bang. Tuh, kamu nih lambek tuh. Begitu. Kalau main-main, ya nanti saja di dalam kamar tuh. Kalau sudah di dalam kamar, tuh, kamu bebas tuh. Bebas. Kamu bisa kerja. Kamu bisa naba-naba. Semua bebas tuh. Bebas. Tapi tuh, kalau main di sini, kamu lihat tuh banyak orang. Mata
mana bang? Ya tunggu di sini tuang, masa saya nunggu di pasar baru tuang. Ya tunggu di sini. Bener ya bang, tunggu di sini. Ya, nah sekarang begini, kamu tunggu di sini. Saya bernegosiasi dulu sama si Titi itu. Kamu tunggu di sini, ya. Kamu lihat ini. Titi. Sudah? Oh, beres. Apa yang beres sama saya? Tapi Ti, berhubung teman udah ini baru tahu soal perempuan, dia minta kenalan dulu biar lebih akrab katanya. Kenalan? Iya. Ayo Ti. Titik. Atung. Atung. Aduh, kamu udah bikin malu saya, Tuang. Santai kete. Bangun. Titi, tadi kan udah bilang dia itu masih baru, Ti. Cobalah lagi, Ti. Banyak duitnya tuh, Ti. Hai. Hai. Jadi kamu yang mau ngamar sama saya? Iya. Berani bayar berapa? Emangnya kamu mau dibayar berapa? Anak aja pegang-pegang mulu. Titi, ini penyiksaan, Ti. Ini inspektor saya, Titi. Ya sudah, tapi gimana? Kamu mau dibayar berapa? Sudah, masalah uang, masalah Titi, saya tanggung jawab. Nah ya sudah. Kalau gitu teh saya minta 400. 500? Jadi. Mantap. Pas 7 digital, belum tiba. Yes. Kemana mbak? Di situ. Sekarang mbak? Besok Jadi sekarang mbak? Iya, sekarang. Bang ikut bang. Linda, nggak boleh bertiga. Itu nggak boleh, kecilan nanti. Nggak boleh tuh. Mbak, gimana kalau mainnya di rumah saya aja mbak? Nanti saya kenalin sama bapak saya, ibu saya, pak ade saya, bude saya, kakak saya. Di dalam kamar teh ada engkong saya ke kamar aja. Ada engkong. Alah, masuklah. Lambe mana? Tuang. Angke lencir itu sekete tuang. Gitu tuang. Buka halaman 12, jurus kudo mengenai. Bang, jurus apaan bang? Masuklah. Satu lagi tuang. Jurus halaman 23, jurus kucing sange. Capek juga ngurus orang satu nih, macam mengurus lalu lintas. Tapi nggak apa-apa, kamu dapat 100. Halo nih. Aduh capek saya nih. Kopi satu nih. Jangan manis-manis. Kemarin manis tuh. Diabetes ya nanti. Orang dari mana lagi yang kamu bawa? Nih, dia orang baru nih. Belum tahu apa-apa soal perempuan. Kok bisa kamu bawa ke sini? Ceritanya panjang nih. Dia pernah mencintai seorang wanita, tapi menurut saya dia itu laki-laki penakut nih. Dia cuma bisa memendam rasa cintanya, tidak bisa mengungkapkannya nih. Terus? Oh iya, baru-baru ini nih, kekasih yang dia cintai, menikah atas restu orang tuanya dengan orang kaya nih. Dia punya rumah, punya mobil, oto. Gadis pintar. Gadis pintar, itu pengkhianat teman nih. Wah, gadis pintar lah. Pintar milih laki-laki. Daripada dia kawin sama teman kamu itu, mendingan dia kawin sama orang yang udah kaya. Aku angin nih. Ini, coba nih dengar. Banyak sudah kejadian di mana-mana nih. Orang kawin dengan orang kaya, itu belum tentu bahagia nih. Banyak nih, contohnya
tahun kawin sama orang kaya, tidak juga bahagia dia. Kalau kawin sama orang kaya nggak bahagia, itu namanya perempuan goblok. Apa dibilang perempuan goblok? Perempuan goblok. Oh. Lagian, kalau dia kawin sama teman kamu itu, yakin bisa membahagiakan perempuan itu. Onde mande Uni pakai utak seketek nih. Pakai utak seketek. Kawan Namboko sangat mencintai pacarnya itu nih. Jadi dia rela menjadi bujang lapuk kalau tidak kawin dengan wanita yang dia cintai. Mencintai. Ketawa malah dia. Bung, zaman sekarang mana ada cinta mencintai. Yang ada itu saling jajah. Siapa yang mencintai, maka dia jatuh kepada penjajahan orang lain. Ayo lagi. Penjajahan. Uni kira ini zaman Belanda, pakai penjajah-penjajah segala. Tapi nih, Uni ada benarnya juga nih. Contohnya teman saya itu. Kenapa? Karena dia terlalu mencintai wanitanya, hidupnya jadi menderita nih. Dia hari karo junjung malamun, atamanuang. Untung ketemu saya nih, Ape. Dia ceritakan bagaimana bentuk rupa kekasihnya itu. Otak saya bekerja nih. Langsung dia sebab kemari. Oh, jadi kekasih yang dia cintai itu mirip sekali dengan si Titi. Mantap. Kamu kira si Titi itu obat? Pas banget. Meleset. Perek peliharaan saya selama berada di dalam bimbingan saya nggak mungkin bisa dipermainkan. Uni, ini bukan masalah dipermainkan atau mempermainkan, Uni. Apa kamu salah kalau si Titu sadar sudah ube? Pokoknya berjasa itu sama kawan saya. Jasa? Memangnya kamu pernah lihat Perek dikasih bintang penghargaan? Saya ini bekas Perek. Bertahun-tahun telah melayani berbagai macam laki-laki yang datang. Ada yang datang karena luka hati, tuh kayak teman kamu. Ada pula yang datang di rumah istrinya baru melahirkan. Ada juga yang datang hanya ingin minta nasihat dokter. Semuanya saya ladenin. Tapi mana bintang penghargaan atas jasa-jasa saya, mana? Sembarangan ngomong. Apa dibilang? Jasa. Bintang jasa. Uni. Bintang jasa. Uni gak usah ngecek pakai bintang jasa nih. Gak usah. Uni, dengarkan Uni. Di sebelah kiri ulang bekerja. Di sebelah kanan ulang bintang jasa. Di bawah orang ketek rajo. Orang di atas dapat bintang jasa. Uni. Jadi Uni sebagai mantan cabul, sebagai mantan perek, mau juga jadi bintang jasa gitu. Ya enggak, saya cuma pengen bilang sama kamu, di dunia ini enggak ada keadilan antara laki-laki dan perempuan. Selama di dunia ini yang berkuasa adalah laki-laki, maka antara laki-laki dan perempuan enggak akan pernah ada nada keadilan. Dan selama enggak ada keadilan antara laki-laki dan perempuan, saya mesti bilang sama Perek karena saya jangan mau dipermainkan. Kalau perlu kita yang mau permainkan mereka. Aduh. Sudah tahu berhasil. Aku dapat 100. Tuang, ada satu lagi jurus mantap, Tuang. Jurus monyet peraku rembulan. Begini, Tuang. Tuang, lihat. Tuang. Kemana kamu, Tuang? Itu salah, Tuang. Itu monyet peninggalan rembulan. Gimana nih, Ti? Aduh, hantu pres saya, Ti. Sudah. Kopinya. Utang dulu nih. Dasar maklasang utang-utang. Mana aja tahu dikasih belok. Ada apa sih? Berisik banget di dalam. Masa tuh ibu setelah masuk ke dalam kamar dia cuma duduk. Ditanya diem. Diajak tidur mengejalan. Giliran diajak melegun kuling dia orang kesurupan. Mesti. Ya sudah, sedikit.
Ah, kita sudah hampir sampai tuan. Iya. Ya. Nah, ini dia tempatnya. Ini sih tuan. Oh, ya, terima kasih tuan. Ah, itu dia perempuannya. Perempuan yang bisa nyembuhin penyakit saya. Dia betul tuan. Selamat menikmati. Ih, sama ini lepasin, terusin. Ih. Aduh, aduh. Aduh. Selamat malam. Malam tuan. Betul itu anak ibu? Betul, baru seminggu. Masih fresh. Oh, masih fresh? Iya. Masih. Terima kasih. Iya. Maaf, tadi saya terlalu emosi. Jadi saya udah kebangetan horny. Jadi maafin saya ya. Ngamar yuk. Tidak bisa, Tuan. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa? Enggak. Kamu mau minta apapun saya kasih. Kamu mau minta jalan-jalan ke Bali, mau motor, mau mobil, atau mau jalan-jalan ke Australia, saya akan berikan ke kamu. Tidak bisa, Tuan. Tidak bisa? Heeh. Kenapa tuh? Saya lagi ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu? Heeh. Aduh. Ibu? Iya, Tuan. Betul dia ada yang ditunggu? Oh, angin barangkali yang ditunggu. Angin? Kesel-kesel? Oh, terima kasih. Mbak, daripada Mbak nunggu angin yang tak pernah aku gunakan, kita ke kamar, kita masuk kamar, saya kan punya pensilnya. Saya masukin pensil saya, lalu saya pomak, kecuplak. Bahkan kembangnya enak banget. Embung, apa itu embung? Tidak mau. Tidak mau? Aduh. Hah. Aduh. Ibu, Gimana, Tuan? begini. Betul dia anak baru, Ibu? Betul. Mungkin karena dia masih baru jadi malu-malu. Begini saja, Ibu. Apa? Saya mau mencari yang lebih baru lagi, yang fresh, yang mau diajak. Sama Titi saja. Terima kasih. Sama Titi. Terima kasih. Saya mau cari baru. Nah. Apa beda? Aduh maaf tuan, tapi saya sedang capek mau ngasuh dulu tuan. Kamu minta bayar berapa pun yang saya kasih. Maaf tuan sekali lagi. Bukannya saya nggak butuh duit, tapi saya sedang capek. Abang berencana. Janjinya mana? Katanya perempuan itu bisa nyembuhin penyakit saya. Mana buktinya? Ya namanya juga berusaha tuan. Usaha. Iya. Benci aku. Jangan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ameja, sampai kapanpun saya akan tetap mencintai sesama jenis saya sendiri. Saya benci sama kamu. Gendut, jahat.
Kamu bisa ngebedain apa enggak? Oh, jadi mentang-mentang saya ini teh perek, saya buta gitu nah. Kalau kamu emang bener-bener mau berjasa, kenapa kamu gak bawa laki yang bener ke sini? Ulah laki-laki yang ada kayak gitu. Laki-laki yang bener tuh yang kayak apa? Semua laki-laki yang mencari terlembut itu bener, dan itu juga salah. Benernya memang laki-laki membutuhkan wadon, perempuan. Dan salahnya kalau mereka itu belum tentu sama-sama suka. Rais, kalau kamu mau ngaso, lebih baik kamu diam. Kalau nggak pergi sana, ceramah di sini. Memang Bu, saya akan pergi. Saya ingin mencari laki-laki yang benar buat kita. Pergi. Hei, apa yang kamu lakukan tadi itu salah. Bagi saya kamu mengecewakan. Buat diri kamu sendiri saja, kamu tidak bijaksana. Kamu boleh nggak suka sama orangnya, tapi hatinya nih harus bisa kamu ambil. Apa laki-laki yang baru sampai ada hatinya itu? Titi pikir dia cuma punya mata, punya duit, dan punya nafsu binatang, Bu. Apalagi sih? Dengan matanya, dia bisa lihat saya cantik, saya seksi, saya menarik, Bu. Dan dengan duitnya, dia teh bebas memaksakan aku. Makanya itu. Bagus. Bagus. Hebat nih. Jadi pandangan kamu sudah sampai di sana. Bagus. Bagus nih. Bagus. Tapi bagaimanapun juga lu ngeliat, lu nggak lebih jauh dari gue. Lu ini masih picik. Masih banyak yang harus lu pelajari. Kalau lu udah tahu, dengan matanya dia tuh cantik, seksi, menarik, dan dengan duitnya dia akan melepaskan nafsu di kamu. Kenapa kesempatan itu nggak lu ambil? Kenapa dia nggak lu bawa ke kamar di mana segalanya bisa terjadi? Ingat hati, kamar kamu itu bukan tempat di mana yang nyata-nyatanya kamu harus menyerah pada laki-laki. Tapi itu sebagai mangsa kamu. Ngerti? Tapi kalau untuk menjadikan laki-laki yang aneh tadi teh sebagai mangsa saya, Bu, maaf aku ketiba nggak sanggup. Lain kali lo harus sanggup. Kalau nggak sia-sia gue udah bimbing lo selama ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Neng. Bikin sepatu gua bercanda aja. Ih, belepetan amat tempatnya. Mbak. Malam tuan. Malam ada minuman apa aja? Di sini adanya kopi, Kopi, ada susu, susu, kopi susu, dan ada bir tuan. Tommy ada. Tommy nggak ada, adanya titik. Tuh, di sana. Oh, no titik. Tapi bukan Tommy orang ini. Tommy, saya minum, topi miring, kepala pusing. Bocah sekarang bilangnya giting. Bisa aja tuan ini. Yaudah, kalau kagak ada mah bir peletok. Bir peletok. Kagak tahu juga. Bir peletok kalau saya minum badan anget, bawaannya pengen peletok aja. Gitu. Kalau tuan teh mau cari minuman apa tadi teh? Betak-betak, ke pasar. Atau bukan di sini tempatnya? Bukan di sini teh. Woi, Lah bener juga lu, Ti. Tapi biar kata di sini kagak ada Tommy, apa bir peletok, gua kan agak salah datang. Ti, kalau di sini gua mau minum, apa lu mau minum juga? boleh. Hah, lu mau minum apa? Ayo, minum apaan? Bu, Titi teh lagi kepengen susu. Lah, susu.
2 komplit atau susunya. Nih. Ayam murah. Saya tarik aja mantep kecil ya. Lalu gua lihat buat rawon. Gua rawon cakep banget nih. Muda, mulus, kinclong. Tentu saja tuh Tuan. Makanya saya itu paling sedikit mesti dibayar 300. Lah, dikit amat bayaran lu. Heh, lu masih muda. Kudunya lu minta bayaran gope 400.000. 500? Iya. Jadi kalau Tuan teh mau ngamar sama saya, Tuan berani bayar saya 500? Lah berani kagak bahannya gua tekor sih. Tapi kalau gua boleh tahu dulu nih. Apa? Ngomong, apa sebabnya lu bisa jualin diri sama jual diri begini? Sebabnya sih biasa saja, Tuan. Biasa bagaimana, Mak? Nih susunya. Ya, makasih. Tik. Sebagai perempuan, ya kawin sama laki-laki. Iya. Tapi bagi si laki-laki, masalah mengawinin itu hanya ingin menjalankan aturan saja. Maksudnya sih sama saja, Tuan. Hanya ingin melampiaskan nafsu kelaki-lakiannya. Oh. Buktinya, setelah lakinya bosan, dia diceraikan. Oh, janda. Iya. Untung dia datang ke sini. Lah, jadi perek untung. Apaannya yang untung? Nih, di dunia ringsek, di neraka diseksa. Untung. Ya, kamu ngomong setidak-tidaknya dia itu bisa menjadi perek dan tahu harga diri lah. Ya perek punya harga diri. Ini kamu nggak kata gue. Maksudnya perek punya harga diri yang bagaimana? Tentunya sadar sebagai perempuan sewaan. Oh, begitu. Itu masih muda, Mak. Oh pasti. Masih laku. Masih bisa kawin lagi. Untuk disuruh nyuci piring lagi, nyuci baju, ngatur orang belanja, seringnya kurang. Itu maksudnya dengan dikawinin. Hah? Oh, ngerti gak nih? Jadi menurut Mak, Mm-mm. kalau laki-laki ngawinin wadon, Hah? itu cuma 2 maksud. Hmm. Iya, Hmm. melepasin nafsu sama ngebudakin perempuan. Betul. Melepaskan nafsu dan memperbudak perempuan. Salah. Kagak semua laki-laki begitu. Tuan, saya ini bekas perek. Bertahun-tahun telah melayani berbagai macam laki-laki. Dari yang segini sampai segini. Lama. Sekarang Tuan kesini buat apa? Bukankah Tuan udah punya istri di rumah? Bener udah punya istri. Hmm. Saya 20 tahun kawin. Bocah saya 4 bereron. Dan sekarang Tuan sudah bosan kan dengan istri Tuan? Lah, dengan tahu. Saking bosannya, Mak. Oh, Saya udah nggak tidur bareng sama dia. Lama nggak main sodok-sodokan. karena udah nggak pernah main sodok-sodokan, Tuan kesini kan? Iya. Buat mencari perek yang kayak di sana itu. Bener juga sih. Tapi bukan buat ngelepas nafsu membudakin perempuan. Jadi Tuan teh gak ada niat buat ngamar sama saya? Kalau boleh jujur sih, Ti, kagak. Ini bukan berarti gue kagak berani bayar dulu mahal. Gue udah tua, udah gak punya nafsu. Siapa tuh Tuan yang mau percaya? Sedangkan orang yang jauh lebih tua daripada Tuan teh juga masih punya nafsu. Emang bener, Ti. Umur gue belum tua-tua amat. Gue baru 42. Tapi nih, pikiran gue yang udah tua. Menurut gue ya, kalau orang kagak nafsu, bukan berarti nafsunya habis. Tapi pikiran udah bisa ngatasin nih nafsunya. Terus buat apa Tuan teh datang sini kalau bukan buat beginian? Lah ngobrol, gue pengen ngobrol. Hah? Ngobrol. Itu ngobrol. Iya ngobrol, gak denger lu ngomong. Butuh ngobrol sama ngedengerin saya ngomong aja teh mesti datang ke sini. Menurut penglihatan saya,
kagak ah. Enakan di sini, lega. Oh, udah lega banget. Tuh, rasain anginnya. Anyep. Ada kan kamar, penglihatan gue jadi sempit nih. Apalagi gue ngeliat aduan lu. Aduh, otak pemikiran sempit. Tuan teh salah. Kalau bicara di dalam kamar itu bisa bicara dari hati ke hati. Saya bisa jawab apa aja yang Tuan mau tanya. Ah, masa? Kalau bicara di sini mah, rame banget ih. Malu. Tahu nggak Tuan kalau bicara di sini kenapa? Ada yang bawel. Saat kita bicara dalam kamar aja ya. Oh, kagak. Gua ngerti nih. Jadi gua kudu milih ke kamar apa pergi? Ya atuh. Pastinya teh pilihannya ke kamar. Ayo. Ah, kagak, kamar lu belepetan banget gua jember. Kalau gitu gua pilih pergi dah. Mak, berapa susu titi 2? Susu titi 2. Wah, tuh gua salah jadinya tuh. Susu ini belum titi. Sama susu saya 2 berapa? Oh, 50.000 2. Lah, 50.000. Susu kagak mando tuh gocat. Ya kan nggak ke kamar. Mahal amat. Ya biarin dah. Bilangin baik. Nih. Cepet. Gocap susu, gocap tabungin. Saya doain pergi haji, Mak. Ini buat itu Bang, ambil. Bukan berarti gue berani bayar lu segitu doang. Kalau nggak lebih begini, gue berani 7,5 juga. Itu karena lu nemenin gue ngobrol. Gue cuma berani itu Bang. Ya, Mami, saya mau ngamar. Assalamualaikum, Mak. Taki-taki lagunya mau kemana? Nggak buru-buru atuh ah. Jadi kalau saya teh mau gitu diajak bicara lagi sama Tuan, Tuan bakalan ngasih saya jauh lebih banyak dari ini. Ah, tergantung sama yang gelantung nanti. Bagaimana lu? Ya udah tuh kita ngobrol lagi aja. Ah, kagak. Gue udah cukup dengan lu ngomong. Tuh, astagfirullahaladzim, gue lupa. Majlis taklim nungguin gue loh. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Katanya bodoh tadi udah akan bisa kau sebilangan. 10.000. Jangan orang udah 10.000. Kamu kira kalau ditahan lebih lama dia akan ngasih duit yang banyak sama kamu? Hah? Tadi kan dia sendiri bilang, semua itu tergantung sama kamu. Itu artinya dia akan ngasih duit yang banyak sama kamu kalau kamu itu ada artinya untuk diajak ngomong. Saya yakin dia terus dia ngomong sama kamu juga dalam sebentar dia bakal bosen. Belum tentu atuh ibu. Belum tentu bagaimana. Ya sudah jelas baginya kamu itu orang yang tidak diistimewakan. Kalau saja teh saya tidak diistimewakan, terus buat apa dia teh datang ke sini? Buat apa, Ti? Titi. Dia itu laki-laki dan kamu perempuan. Sebagai laki-laki dia tetap membutuhkan perempuan. Katakanlah dia nggak punya nafsu, cuma ingin ngomong. Tapi apa? Sekali laki-laki tetap laki-laki. Dan semua laki-laki itu sama. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya sama. Kamu kira apa yang dia lakukan sama kamu tadi itu bukan tindakan yang sewenang-wenangnya saja? Hah? Coba pikir. Menurut anggapannya kamu itu enak, asik diajak ngomong. Pas kamu ngajakin dia ke kamar, dia pergi ninggalin kamu. Apa sebab dia pergi ninggalin kamu? Apa sebab? Sebab menurut anggapannya kamu itu sudah membosankan sebelum pembicaraan dilanjutkan. Tentu saja sebagai laki-laki yang sewenang-wenangnya dia pergi ninggalin kamu dan mencari lagi perempuan lain. Susah, Ti. Laki-laki sama saja di mana-mana. Ya, Bu. Sebagai perempuan teh kita jadi serba salah. Makanya modal kamu sebagai senjata terhadap laki-laki bukan tampang kamu, bukan juga ocehan kamu. Sama tampang kamu ini mereka akan menjadi bosen. Ocehan kamu apalagi. Satu-satunya modal kamu terhadap mereka nih, Tik, lihat kamar kamu di mana kamu memperlakukan mereka sebagai mangsa. Nggak peduli mereka datang mau ngapain, Tik, nggak peduli.
sembarangan. Maksud saya dengan menggunakan pistol saat merampas, tidak mungkin saya sial seperti tadi tuh Bu, tidak. Kamu kenapa? Tonggok, digebukin. Aduh Ibu, kalau ngomongku dipikir-pikir, jangan asal nyeplok aja tuh. Mana mungkin saya bisa kepergok tuh. Memang ngestabel foto kelas dulu. Yes, kamu kenapa? Duduk di sini. Oke Bu, dalam lagi, lihat baik-baik. Handphone ini luarnya saja kelihatan mahal, tapi isinya apa? Dengar tidak? Pramedi kelas nih. Kalau gitu kamu itu bukan cepet kelas 1, tapi kamu itu cepet kelas 5. Gendut-gendut tidak laku. Gendut tidak laku. Lunasin utang-utangnya. Dasar nasib limbah. Kamu keren Ras. Kalau badan lagi sial, dia tetap sialan. Seharusnya saya tuh di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Mas, ini gara-gara sebelum berangkat kerja ketemu kucing ya jadinya hapus. Bu, kalau sudah begini tuh bagaimana sih? Ya lunasin dulu utang-utangnya. Ya tambah pusing. Ada anak Titi ya. Aduh, diam saja, Dik. Dik, kamu tuh jangan duduk terus, nanti waktu. Mendingan ngisep rokok punya Kang Ramidi. Warnanya merah kecoklat-coklatan, rasanya gurih-gurih najis. Diam saja. Kenapa sih? Oh iya, kemarin Kang Ramidi ketemu dengan Nok Ratmina. Katanya Nok Titi mau sama Kang Ramidi, iya. Tenang Ti, kalau kita mau sama Kang Ramidi, kita bisa jalan-jalan ke Saudi, ke Kuwait, ke Brunei, ke Afghanistan, ke Libya. Emangnya bisa? Nggak bisa. Bohong teh. Bisa Bu, tinggal ngomong saja ke Mimi Haji Yohana, kan bandar TKI. Bener Ti, nanti kita pergi ke penampungan, terus berangkat bersama-sama ke Malaysia. Hitung-hitung bulan madu. Bu, kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus tuh, cemburu tah? Ya udah, ayo ngamar bertiga. Yuk, ayo. Dari tadi tuh, kenapa marah-marah terus tuh? Pengen belajar teater tah? Belajar drama. Ya ngomong saja sama Mas Sitok Serengenge, kan juragan teater. Kenapa sih Bu? Kenapa? Pengen belajar piul? Pengen belajar piul? Iya biola. Udah daftar saja sama Mas Tony Prabowo. Ayo, saya ngomong tak? Nggak. Waduh, pura-pura tidak kenal aja. Kemarin ngomong, Ramidi, siapa tuh yang pakai kacamata tuh? Bisik. Nak Titi. Iya Pak, kamu masih marah sama saya, Sudah tidak marah. Syukur alhamdulillah kalau kamu tidak marah sih. Berarti saya bisa tidur di tempat kamu ya? Boleh. Asal kamu teh bayar. Lah, Dik, yang saya cuma numpang tidur saja, tidak akan mengganggu. Memangnya kamu teh perempuan, tidak bisa mengganggu. Kamar si Titi bukan kamar warisan. Ibu, bukannya saya tidak mau bayar pakai duit, tapi bayarnya nanti, Yarnen. Yarnen? Bayar panen.
saya copet, saya punya sawah di kampung. Sudah atuh. Kamu cari saja perak yang lain. Ayo teh, Barangkali 5 ada menit. juga yang mau tidur sama kamu lantaran di hutan. Ayo 5 menit saja ya. Aja. Ayo Siti. Nalikane aku raja negara mana wae ku injak wadone sing mana wae pernah ku apa-apa karena aku seneng apa-apa diraba enak minumannya. Nalikane aku raja negara mana wae ku injak wajone sing mana wae pernah ku apa-apa karena aku seneng apa-apa diraba cukup. Iya, cukup Mas. Nuhun ya. Oh iya. Terima kasih. Neng. Entah dia. Kenapa, Mas? Dok lanjut. Iya. Jangan ngomong. Ih, salah. Kamar saya teh di situ. Aduh, habis pengen muntah. Nalikane aku raja duit negara mana wae ku injak wadone sing mana wae pernah ku apa-apa karena aku karena aku karena aku Ibu cantik. Ibu nanti saja ya setelah ini ya. Iya, Mas. Gendut. Loh, Ayo. nalikane aku raja duit. Dut, pengen apa Dut? Yang, boleh nggak aku minta sesuatu yang? Apa tuh? Nanti kalau kita main, kamu harus bersuara ya. Oh yes, begitu. Bisa kan? Untuk pemanasan kita karaoke dulu ya. Kadar hati orang itu bisa dilihat dari kadar luarnya aja lah. Pada laki-laki yang sedang dokter-dokteran di dalam, kita gak usah bertanya-tanya lagi berapa Titi akan dibayar. Naik beda sebentar aja, beda 30.000. Apalagi Titi, ya paling sedikit 500.000 lah. Dengan membawa laki-laki itu ke sini, kamu juga berharap kan supaya maksud kamu itu dapat tercapai. Maksud apa Bu? Nggak usah basa-basi, Rais. Kamu itu mau tidur sama si Titi gratis. Sumpah ora Bu. Saya hanya mau menolong, mau membuat jasa pada Titi. Jasa? Orang ngomongnya jasa daripada jasa. Nih, cuci gelas kotor ini, cuci. Jasa kan kamu bilang, cuci. Kenapa nggak mau? Kenapa? Hah? Oh, atau karena saya ini sudah tidak
Tapi bukan berarti saya mengharapkan apa-apa. Rais, kalau ngomong boleh saja. Tapi dalam hati kamu ini, kamu mau tidur sama dia, ya kan? Ya kalau emang betul orang ngapak-ngapak kan, Bu. Enggak. Lo kenapa-napa. Tapi sebagai laki-laki, kamu itu tetap laki-laki. Dan semua laki-laki itu sama. Sebelum maksudnya tercapai, mereka akan melakukan berbagai macam cara. Katakanlah memberi jasa, memberi pertolongan. Tapi apa? Apa jika maksudnya sudah dipenuhi? Tapi jika si Titi bisa tertipu sama muslihat kamu dan dia nggak tahu harga diri sebagai perek, mau nggak mau dia mesti keluar dari perek barangan saya. Sialan! Brengsek! Ngewek! Ada apa, Mas? Apa, Mas? Apa? Dompetnya hilang! Sing gundul aku dhewe. Dok, tunggu Dok ya. Abang pasti datang kembali Dok ya. Ih, nah, sial. Dari tadi dari kamu gak ada satu pun yang bener. Beneran ada yang bener. Dompetnya malah hilang sama orang. Dompetnya belum dia makan. Tapi ini bukan kesalahanku sih, bener sumpah. Rais, kamu memang tidak salah. Tapi kamu juga gagal mencapai maksud kamu. Karena semua jasa yang kamu kasih ke Titi sia-sia semuanya. Jasa apa, Bu? Dengan membawa laki itu ke sini, dia mengharapkan pahala dari kamu, Ti. Boro itu sih bohong. Itu hanya seakan ibu aja. Rais, saya ini bukan anak kemarin sore. Di mata saya, semua laki-laki, termasuk kamu, sudah telanjang. Tapi kamu lihat sendiri kan, semua jasa yang kamu kasih ke Titi sia-sia semuanya. Tapi bukan berarti aku tidak memberikan jasa kan, Bu? Jasa apa sih, Bu? Jasa apa? Rais, memangnya kamu tes sebagai tukang beca tadi tidak dibayar? Di, kalau aku nggak ingat kepadamu, laki-laki yang tadi sudah bawa ke perek yang lain. Terus, kenapa nggak kamu bawa ke perek lain, ha? Kok kamu jadi marah pada aku sih? Memangnya aku yang mencopet dompet laki-laki tadi? Sudah seharusnya saya teh marah sama kamu. Kamu bilang, laki-laki barusan bisa kamu bawa ke perek lain. Terus kenapa nggak kamu bawa ke perek lain, ha? Kenapa justru laki-laki yang aneh tadi teh kamu bawa ke saya bukan ke perek lain? Kenapa? Kamu jadi menggugat kejadian itu. Iyalah. Sebab saya ngerasa dihina. Saya ngerasa dihina. Memangnya saya teh guna tunggangan yang bisa tunggangi sama setiap orang. Titi, terus terang, Ti. Sebelum aku membawa laki-laki aneh tadi, aku menganggap demikian. Aku menganggap kamu sebagai kuda tunggangan. Tapi setelah aku tahu kamu bisa membedakan, demi Tuhan, Ti, demi Allah, aku tidak lagi menganggap demikian, Ti. Aku membawa laki-laki aneh tadi hanya ingin menguji kamu. Leh, menguji? Menguji? Dengan hak apa kamu teh menguji saya? Dengan hak aku sebagai laki-laki. Oh, jadi kamu Berisik lo! Ribut di sini. Kayak nggak dipatain aja. Nah, Bang ya. Wang. Weng. Banyak uang. Pengen ngeweng. Bu. Dia, Bu. Tuh.
ibu kenyal. Dasar. Sini. Orang India pakai baju sari. Terus. Si Jaka tumben-tumben yang makan kentang. Datang ke sini berseri-seri pasti mau bayar utang. Pasti bu, pasti. Bang, dari dulu dong. Gitu. nih. Ya. 200.000. Tuh, bayar minumannya kemarin. Nah, dicabut bu. Iya. Kurang 100.000. Oh, ada bunganya ya. Iya, bunga berjalan. Bu, kalau mau jadi rentenir jangan di Indonesia, sana di Brunei. Kurang sini. Tuh. Aduh, ibu. Susunya aja dibalikaken. Kembaliannya buat ibu saja semuanya. Ya. Susu. Taruh di situ. Ya. Kelihatan banyak. Bu, biasanya kalau bayar semua utang tuh dapat bonus ya? Bonus, Bu, bonus. Boleh. Rokok. Ya, Ya. ambil satu aja ya. Ya. Ibu baik memang. Lumayan buat seminggu. Satu aja ke semuanya. Sih. Nih, satu. Gimana sih, Bu? Gak mau. Kalau satu mah Ramidi juga punya. Ya udah, kalau nggak mau. Kalau semuanya berarti utang. Melamun saja. Tidak dikasih yes, atau dapat warning dari ibu. Makanya kamu tuh jangan melamun saja kayak seniman. Deketin cewek baca puisi, kasih duit. Bu, gimana titik tuh? Nah, deketin aja, tempelin. Nok titik. Kang Ramidi Alapiu nih. Bagaimana kabarnya, Ti? Fine-fine saja, kah? Everybody tiang listrik. Aduh, diam saja. Bu, diam saja. Udah, kan iya lagi tempelin. Kayaknya Titi lagi sakit gigi tuh. Ti, ada peribahasa, Ti, pantun. Indramayu kerang ampet. Nok Titi ayu, sayang pantatnya gompel. Tidak ada reaksi, Bu. Ada pantun lagi, Ti. Jalan-jalan ke Indramayu, jangan lupa membeli ikan selat. Aduh sayang, Nok Titi ayu, anunya sudah melang. Ti, jangan dimasukin hati kata-kata Kang Ramidi tadi, cuma bercanda aja. Iya kah? Bener? Tidak mau sama Kang Ramidi, Teh, 200.000 ya. Cek, ambil semuanya buat kamu. Ayo ambil, jangan malu-malu. Ayo ambil. Tuh, duitnya saja ada gambar laki-laki berjilbab tuh. Ambil. Teh, udah jangan malu-malu, ambil. Beli pembalut masih lebih. Tidak mau. Pantun tidak mau. Duit tidak mau. Oh, pengen lebih banyak lagi, tak? Ya udah, ini ada nih 300.000. Nih, buat kamu semua, Ti. 300.000. Duitnya juga ada gambar bonekanya. Tuh, ambil semua, Ti.
sendiri. Panggil saja Om Ram. Laris. Bu, dikasih duit tidak mau. Diajak senang-senang berpantun ria tidak mau. Kenapa is merongos batu kayak ulah dumung? Apa sih maunya Ki? Hah? Iya, waktu itu Nok Titi kan pernah bilang sama Kang Ramidi, pengen usahanya maju, pengen dagang daging mentahnya laris, pengen dagang susunya laku ya. Ada Ti. Tenang Ti. Gitu. Ya. Tuh, jimat. Ini jimat asihan diri pekat bilangi. Meskipun laki-laki itu sudah puluhan tahun meninggal, pasti tetap ingat sama kamu. Gak mau. Oh, pengen yang lebih ampuh tak? Pengen yang lebih mustajab. Detik, merah merkedek. Jimat kekuatan, anti riset, anti gempor, anti slip. Meskipun kamu melayani laki-laki 60 dalam sehari, kamu tidak akan bakalan capek, tetap segar, bugar, dan ikhlas. Tidak mau. Susah. Perek zaman sekarang tuh maunya apa ya? Ya, gitu Ti. Kencono umum. Ini jimat anti razia, anti garuk. Meskipun ada kamtip, ada satpol pp, nggak bakalan digaruk kamu. Emang bisa? Bisa sekali Teh. Bisa. Nih mantra. Tatah titi tete titi tato kalau pengen laku. Tatah titi tete titi tato kalau pengen laku. Sudah tuh. Kamu cari saja merek yang lain. Yang saya mau tidur sama kamu sih. Tapi saya teh nggak mau sama kamu. Hah? Kenapa sih tidak mau sama saya? Kurang ganteng tak? Apa kurang gendut konon? Memangnya saya teh nggak tahu. Kamu teh dapat uang itu dari mana, no? Panas pisan jidat teh. Bener. Apa kata kamu itu bener Ti? Bahwa saya dapat duit itu dari laki-laki botak tadi. Tapi apa urusanmu dong itu rezeki saya? Uang yang kamu punya teh tidak halal. Tidak sah punya kamu. Apa Ti? Coba ulang sekali lagi Ti. Haram. Tidak sah. Titi. Kau yang dah terbaik adalah. Alisiraku siapa sih Nok? Kamu itu siapa? Hah? Anaknya siapa Nok Ayu? Kamu tuh anaknya siapa? Berani ngomong halal dan haram tuh? Hah? Aja nunduk baik kayak burung celepuk. Tatap Kang Ramidi. Dek, kamu mesti tahu bahwa kamu itu jablay, dongdok, telembuk yang sehari-harinya selalu berbuat tidak sah dengan setiap laki-laki itu. Tahu apa kamu tentang halal dan haram itu? Hei, Titik, lihat muka Kang Ramidi. Tik, kamu itu ibarat gelas, dicuci, dikocok-kocok, dilap, dipakai lagi. Dicuci, dikocok-kocok, dilap, dipakai lagi, dijilat lagi. Titik, sekarang
telentang. Kalau saya suruh nungking, nggak bakalan saya suruh muter-muter, susah. Menang baik, Bu. Ya udah paksa aja ke kamar. Iya, harusnya memang begitu. Terpaksa. Kang Ramidi mencintai kamu dengan segala kekerasan. Kok lepaskan tuh? Makan. Udah, Bu. Apa sebagai laki-laki Bung tidak malu memaksa perempuan tidak suka? Siapa kamu kan? Peduli apa kamu? Apa urusanmu? Sedulur duduk, batu duduk, memang urusannya kita sih. Gaji berapa, pangkat apa ikut campur urusan saya tuh? Hah? Wis kuat, wis jadi. Ayo, duduk. Aduh, Bu, jangan marah, Bu. Nanti saya juga bayar utang. Ayo. Jurus apa kan, Bu? Acan bawah. Kiri lagi misi. Baik, Bu, saya diam. Oh, gitu aja. Disuruh diam dan diam. Dik, bilang Dik kalau aku harus ngusir copet gendut. Oh, sembarangan, saya tidak gendut tapi kekar. Tuh, diam. Bilang Dik, kamu kira aku takut? Kamu kira aku udah berani, Dik? Bilang Dik, ayo. Hei. Bangsa. Tik, kamu mau mengadu ke mereka berdua, Tik? Tidak ada niat Bu buat mengadu. Tapi tidak lagi memilih. Ayo, Bu, 20.000 variasi gaya, yuk. Gak mau. Ya udah, sama kamu aja. Baik, mati. Kalau itu memang sudah menjadi pilihan kamu, Dik. Mati aku akan rela, Dik. Hei, Bu, mari kita. Astu. Wah, aduh, mainan baju tak. Mainan baju tak aja. Alah. Saya mau ngambil baju. Pergi kamu. Pergi, Astu. Dulu, ayo. Ya ayo. Kalau berani jangan sama orang yang lagi ngacing. Ya. Lawan tuh ibu yang lebih gendut dari saya. Ayo. Pergi kamu. Awas kamu, bentar tunjuk. Jangan mau nih, rice kan imported. Awas kamu balik lagi dan berani yang belakang saja kamu.
Dia sudah pergi, Ti. Mau apa kamu sekarang? Wah, saya nggak ngecek habis. Saya capek. Saya mau pelesiran. Nanti selalu kamu buat tidur di tempat saya. Ti, apa-apaan kamu, Ti? Bu, Titi kan masih muda, Bu. Titi mau pelesiran. Tadi kamu bilang mau bawa si Rais tidur di tempat kamu. Itu kan kalau dia bisa memberikan kepuasan pada saya saat melahirkan. Kira, lu nyerahin badanmu sama laki-laki. Lu kira si Rais siapa? Lu kira dia nggak kayak yang lain? Penyanyi mau perawan tuh buat apa nanti saja? Ibu! Ibu enak saja menuduh orang sembarangan. Betul, aku tukang becak. Betul, banyak yang menyebutku seperti kuda. Tapi aku bukan laki-laki yang seperti ibu katakan. Ibu bicara perkara sewenang-wenang, padahal sewenang-wenang adalah ibu. Ibu sewenang-wenang menuduh laki-laki tidak baik. Ibu sewenang-wenang mengendalikan perek sesuai dengan kemauan ibu. Satu lagi bukti sewenang-wenangan ibu. Sewenang-wenang menyuruh orang diam. Sewenang-wenang menyiram muka orang. Kalau aku mau sewenang-wenang, aku tidak saja membuat ibu rintah. Karena bagaimanapun juga ibu itu lemah dan pasti bisa kesini rintah. Tapi itu tidak akan aku lakukan. Atur! Aku jangan melakukan itu. Tidak! Udah dong. Sekarang bagaimana, Ti? Kamu sudah memilih? Kamu jadi pelesiran apa tidak? Bagiku sebagai laki-laki aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi selama becakku masih punya aku jamin kamu tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, Ti. Iya, Ti. Kamu harus bisa milih. Tetap di sini sebagai perempuan yang mandiri sendiri atau ikut si Rais sebagai budaknya. Titi nggak tahu. Dan Titi masih bisa memilih, tapi sekarang enggak. Titi capek, Bu. Titi capek. Titi pusing, Bu. Ti bangun, Ti. Ti bangun, Ti. Ti bangun, Ti. Ayo, Ti. Aku ada cek becak, Ti. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Kita jalan-jalan, Ti. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Jalan-jalan, Ti. Selamat jalan anak kufur. Selamat menyerah kepada laki-laki. Dan jika lo menyesal nanti, jangan pernah datang ke sini lagi.